Saat perang tiba, ini akan menjadi tempat berlindung yang tidak akan terdeteksi oleh siapapun yang lewat. Ini akan membantu Anda menghindari ancaman hidup. Pria ini berani meyakinkan Anda bahwa tidak ada yang dapat menemukan Anda. Dia berusia 56 tahun, dan dia menonton laporan tentang perang Rusia-Ukraina sepanjang hari. Setelah menonton, memutuskan untuk membangun tempat berlindung di alam liar. Saat istri mengalami KDRT, ada juga tempat untuk bersembunyi. Dia menemukan area dengan tanah gembur dan mulai menggali. Tanahnya begitu lembut sehingga membuatnya berpikir dirinya masih muda dan sehat. Segera dia menggali lubang sedalam sekitar 1,5 meter. Meski luas shelter ini tidak luas, ia tetap menggali koridor kecil dengan jarak yang cukup kaki. Dari kejauhan, bentuk kawah bom ini tampak menyeramkan. Ketika dia selesai menggali parit di sekitar tempat berlindung hampir terbentuk, ruang kecil memaksimalkan efisiensi penyembunyian. Setelah menemukan setumpuk dahan pinus, ia memotongnya menjadi potongan-potongan dengan panjang yang sesuai. Kemudian pasang di bagian atas atap untuk membuat atap. Setiap cabang sebesar bisep, sama sekali tidak takut roboh. Melanjutkan seperti itu, dia dengan mudah menutupi atap ruang bawah tanah. Lalu berdiri, coba menari dengan kedua tangan dan kaki, juga sangat stabil. Puas, dia mengisi tepi atap dengan pasir, lalu menyebarkannya secara merata dengan jarum pinus. Setelah mengatur lapisan agar tetap hangat, dia juga dengan hati-hati menutupinya dengan kain tahan air dan mengisinya dengan lumpur yang baru digali. Tanah kuning itu terlihat sangat keropos, jadi dia terus menutupinya dengan lapisan daun yang membusuk. Setelah selesai, mudah untuk melihat bahwa lemari besi itu selaras dengan lingkungannya. Tapi dia masih merasa ada celah, jadi dia terus menutupi atap terowongan dengan lumut. Setelah beberapa operasi sederhana, saya bahkan tidak dapat menemukan pintu lemari besi. Belum lagi fakta bahwa orang luar dapat mengetahui bahwa tempat ini memiliki lubang di tanah. Bahkan lelaki tua itu harus berlutut di tanah dan menggali sebentar sebelum dia bisa melihat pintunya. Meski pintu ruang bawah tanahnya tidak besar, cukup bagi seorang lelaki seberat 76 kg untuk berbaring dan masuk. Setelah memeriksa efeknya, dia menemukan bahwa itu agak kecil, jadi dia segera mulai membuka pintunya lebar-lebar. Setelah selesai, tidak lagi kencang, setelah masuk ke terowongan, dia membuang semua lumpur keluar. Sejujurnya, proses pembangunan bunker juga cukup menarik. Setelah membersihkan kotoran, dia mengambil beliung di tangannya dan mulai menggali lubang di mana nantinya dia akan meletakkan lampu minyak atau lilin. Begitu berada di luar, dia mulai menyamarkan pintu masuk bunker. Sekarang dari luar terlihat seperti semacam gua. Karena dia berniat menggunakannya sampai istrinya memukulinya, dia tidak berencana untuk memasak di dalamnya. Dengan seluruh masakan di dalamnya akan terungkap, dia mendirikan dapur luar dan kemudian pergi ke hutan untuk mencari daun untuk membuat teh. Tampaknya berusia di atas 50 tahun, semua orang menyukai gaya menyusui. Setelah minum secangkir teh kental, dia mengumpulkan semua peralatan yang dia bawa, lalu dengan hati-hati memasuki bunker. Tinggalkan aku sendiri untuk berdiri di atas angin, memikirkan arti hidup. Dari kejauhan, dia benar-benar terlihat seperti tahi lalat. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa pekerjaan kamuflase telah selesai. Sekarang dia menggunakan senter untuk mulai menyelesaikan dekorasi interior tempat berlindung. Dia menggunakan beliung untuk menggali 2 lubang di dinding untuk meletakkan lilin. Untungnya, lilin putih itu tidak menyala, kalau tidak akan sangat aneh untuk dilihat. Setelah melakukan hal-hal tersebut, dia pun menggali permukaan datar di tanah, meletakkan papan kayu di atasnya sebagai meja makan kecil. Akhirnya, dia pergi ke hutan untuk menemukan banyak kayu kering. Setelah penanganan sederhana, taruh di ruang bawah tanah untuk membuat tempat tidur. Karena keterbatasan ruang, luas tempat tidur ini tidak terlalu luas. Dia memilih menggunakan jerami untuk membuat kasur. Setelah selesai, dia mengambil kameranya dan bersembunyi sendirian di ruang bawah tanah. Tidak perlu mendengarkan istrimu mengomel dan dibully. Selain itu, karena pintu masuk disamarkan dengan sempurna, bahkan istrinya tidak dapat menemukan Palka.